Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Putri Hanani Indra, NIM 19042102. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi statistik sosial terkait ANOVA 1 faktor dan ANOVA 2 faktor. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu ANOVA 1 faktor. Di sini disajikan data IPK mahasiswa antara mahasiswa yang berasal dari desa, pinggiran, dan kota. Lalu dari data tersebut, ujilah apakah ada perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, pinggiran, dan kota. Lalu jika ada perbedaan, manakah di antara ketiganya yang memiliki IPK paling tinggi? Langkah-langkah untuk menyelesaikannya adalah yang pertama, rekamlah data tersebut ke dalam 2 kolom. Kolom pertama, data tentang asal daerah dengan kode 1 untuk desa, 2 untuk pinggiran, dan 3 untuk kota. Lalu kolom kedua yaitu data tentang IPK. Berilah keterangan data tersebut dengan menggunakan variabel view. Baris pertama, nama dengan X1, lalu label, asal daerah, value sama dengan 1 desa, 2 pinggiran, dan 3 kota. Lalu baris yang kedua yaitu nama X2, labelnya yaitu IPK. Maka dari penyelesaian tersebut akan terlihat hasilnya seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, lakukan analisis dengan menggunakan menu Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Selanjutnya, masukkan variabel X2 ke dependent list dan X1 ke faktor sehingga akan terlihat seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, klik tombol post hoc LCD lalu continue. Setelah itu, klik tombol option, descriptive, homogeneity of variance test, lalu continue. Klik OK sehingga akan muncul hasil analisis seperti gambar yang ada di bawah ini. Bagian deskriptif tadi menampilkan hasil analisis statistik deskriptifnya seperti rata per kelompok, standar deviasi, standar error, minimum, dan maksimum. Bagian test of homogeneity of variance menampilkan hasil uji homogenitas variance sebagai prasyarat untuk dapat menggunakan ANOVA. Hasil pengujian ditemukan bahwa F hitung sama dengan 0,014 dengan 6 sama dengan 0,986. Oleh karena nilai 6 besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians antara kelompok bersifat homogen. Dengan demikian, prasyarat untuk dapat menggunakan ANOVA yaitu terpenuhi. Bagian pada gambar menampilkan hasil uji beda rata-rata secara keseluruhan. Pada label tersebut ditemukan harga F hitung sebesar 13,111 dengan sig 0,000. Oleh karena nilai sig kecil dari 0,05, maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, pinggiran, dan kota. Hal tersebut jika hasil pengujiannya signifikan maka dilanjutkan ke uji post hoc, tetapi jika tidak signifikan maka pengujiannya berhenti sampai di sini. Lalu bagian selanjutnya menampilkan hasil uji lanjut untuk mengetahui perbedaan antar kelompok secara spesifik, sekaligus untuk mengetahui mana di antara ketiga kelompok tersebut yang IPK-nya paling tinggi, untuk melihat perbedaan antara kelompok yang dapat dilihat pada kolom sig. Misalnya untuk melihat perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa, pinggiran, dan kota yang diperoleh nilai sig 0,004. Oleh karena nilai sig kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan IPK antara mahasiswa yang berasal dari desa dan pinggiran. Dalam hal ini, IPK mahasiswa yang berasal dari desa lebih rendah daripada IPK mahasiswa yang berasal dari pinggiran. Selanjutnya masuk pada materi ANOVA 2 faktor. Diketahui ada data seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Lalu langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, masukkan data yang tadi pada SPSS, lalu pastikan melakukan pengkodean kategori. Selanjutnya klik menu Analyze, lalu ke General Line Model dan Univariate. Selanjutnya pada kotak dialog muncul
Masukkan variabel tekanan pada kotak dependent variable, lalu masukkan variabel kelompok dan jenis kelamin pada kotak S, dan terakhir klik OK. Lalu pembahasannya, pada uji ANOVA 2 arah, terdapat dua jenis analisis yang dapat dilakukan, yaitu uji beda min berdasarkan variabel yang berbeda, jenis kelamin dan jenis obat, dan uji interaksi antara variabel kategori. Yang pertama, uji beda min tekanan darah berdasarkan jenis obat yang digunakan, hipotesis Ho, artinya min tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama. Sedangkan Hi, min tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Agar mudah kita menggunakan nilai probabilitas untuk mengambil keputusan, nilai probabilitas terletak pada kolom SIG. Apabila p-value kecil dari 0,05, maka Ho ditolak. Probabilitas berdasarkan variabel kelompok pasien adalah 0,003, maka Ho ditolak. 0,003 kecil dari 0,05. Jadi keputusan yang diambil adalah Hi diterima, artinya min tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama atau adanya perbedaan. Lalu yang kedua, uji beda min tekanan darah berdasarkan jenis kelamin. Hipotesisnya, Ho, min tekanan darah antara pria dan wanita adalah sama, sedangkan Hi, min tekanan darah antara pria dan wanita tidak sama. Untuk mengambil keputusan, apabila p-value kecil dari 0,05, maka Ho ditolak. Probabilitas berdasarkan variabel jenis kelamin adalah 0,912, maka Ho diterima. Jadi, keputusan yang diambil adalah Ho diterima, artinya min tekanan darah jenis kelamin adalah sama dan tidak ada perbedaan. Lalu yang terakhir yaitu uji interaksi antara variabel kelompok pasien dan jenis kelamin. Untuk uji interaksi antara variabel, apabila p-value kecil dari 0,05, maka antar variabel terdapat interaksi. Untuk probabilitas interaksi, kita menggunakan probabilitas pada baris kelompok jenis kelamin. Didapatkan probabilitas 0,717, maka dapat diambil kesimpulan tidak ada interaksi antara variabel kelompok pasien dan jenis kelamin. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.